Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya baik, semangat Pak. Coba yang semangat. Bapak-bapak yang jawab salam semangat, kompak, ikhlas. Habib doakan mudah-mudahan pada bisa haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa untuk bapak-bapak. Ibu-ibu juga saya doakan. Kalau ibu-ibu yang enggak jawab salam, saya doakan mudah-mudahan apalagi ibu. Sekali lagi, ibu-ibu juga saya doakan. Kalau ibu-ibu yang tidak mau jawab salam, saya doakan mudah-mudahan salakina nikah deui, Pak. Allahumma anu teu ngajawab salam. Mudah-mudahan semuanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyil mujtaba wa rasulil mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulahul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang selalu kita doakan, mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat walafiat. Pertama, Umi yang hadir di tengah-tengah kita selalu setia. Tatkala kegiatan jam sabit, kegiatan keluarga dimanapun, Umi selalu datang dan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Guru kita semua, Al-Habib Ahmad bin Thalib Al-Attas, juga kita doakan, yang memimpin jam sabit dari zaman ke zaman, dari situasi ke situasi. Kalau saya lihat dulu ketika Habib Ahmad masuk ke Bandung, Masya Allah, manakib ini belum tenar, maulid kayaknya masih takut dengan orang-orang Persis. Itu dulu di tahun 2000-an. Perjuangan beliau, manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kumandangkan dari tempat ke tempat. Kalau saya kadang-kadang mendengar ceritanya saja sudah nyerah sebenarnya saya. Kalau bicara Habib Ahmad ke Cibitung, Pucuk Gunung, saya itu nyampe ke sana, itu nyampe paling pol itu Bojong Koneng kayaknya. Almarhum Haji Sufyan, Haji Sufyan, saya pernah ke sana. Itu aja. Wah, jalannya susah zaman itu. Imam Ahmad kemana-mana perjuangan yang luar biasa. Kalau saya melihat sejarah, karena saya sama Habib Ahmad itu bareng, berangkat ke pesantren bareng, ngaji sama jadinya Habib Abbas, Habib Ali. Karena Habib Abbas itu menikah dengan putrinya Habib Bakir, ya, buyutnya Habib Abbas itu Habib Ali. Saya ngaji bareng di Pekalongan sama Habib Ahmad, duduk dengan mertuanya Habib Abbas. Habib Bakir biasa satu majelis dengan kita, almarhum Habib Ahmad bin Ali.
Sampai Pak Ali kali pertama ketemu dengan Habib Ahmad itu kaget. Karena bahasanya kan itu mah jawaban Habib Ahmad, ada Ahmad bin Thalib Wabbas, kaget. Karena terkenalnya pada Ahmad bin Abdullah bin Thalib, tapi terkenalnya Ahmad bin Thalib. Kaget Habib Ali, itu saya teringat betul. Karena Habib Abbas ini menantu Habib Bakir, dan Habib Bakir itu menantu Habib Hasan. Hasan bin Ali, Hasan bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Abbas, itu saya biasa tidurnya, makannya di Habib Hasan, yang julukannya Hasan Suarga. Luar biasa itu, saya teringat betul. Jadi perjuangan Habib Ahmad luar biasa. Saya teringat tatkala kakaknya Abah meninggal, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Anaknya berada di sini, Habib Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Muhsin. Ini ada hadir di sini. Tahun 88 itu saya semenjak SD itu sudah diomongin sama Ibu Abdullah, kamu nanti gantiin saya. Itu dari saya masih SD itu sudah disampaikan sama beliau. Beliau itu mubalik kondang di Tegal zaman pada waktu itu. Ketika Habib Abdullah meninggal pada tahun 88, 89, 88, beliau meninggal. Itu Kiai Sulaiman, majelisnya di Kiai Sulaiman. Itu Kiai Sulaiman datang ke abah saya. Ada dua orang, ya ada Habib Ahmad, ada saya. Ada pesantren bareng, ceramah di mana-mana bareng. Jadi awal ceramah juga dipaksa sama abah saya. Bareng ini, kalau saya ceramah sama Habib Ahmad, Umi, Abah ikut semua. Itu sejarah ini. Jadi kita bicara sejarah. Saya bareng dengan beliau. Sampai dikasih yang namanya dari awal, itu dikasih yang namanya korek-korekan. Suruh baca teks apa itu untuk dakwah. Dan jangan ada bahasa yang namanya Habib boleh gak sholat, Habib boleh maksiat. Itu sebenarnya bahasa-bahasa yang menyesatkan, yang memojokkan para habaib. Ini yang bapak-bapak harus paham. Karena Habib adalah penerus baginda Nabi Muhammad SAW. Abah saya ngaji sama Habib Ahmad bareng sama abah dari semenjak kecil. Kita madrasah bareng, ngaji sama abah itu. Kalau saya sama Habib Ahmad ngaji bareng itu sampai nangis. Baca maghrib itu ngaji Quran itu nangis saya. Itu selalu itu abah dalam tarbiyatul aulad, mendidik anak-anaknya bagaimana anaknya supaya mampu menguasai ilmu agama, bagaimana anak-anaknya supaya punya anak yang berakhlakul karimah. Itu abah itu dalam mendidik anak-anak. Kalau kita nggak sholat subuh disibak kok. Apa luar biasa tarbiyatul aulad. Sampai saya punya pesantren, saya bikin pesantren tarbiyatul talibin, tarbiyatul talibin. Karena apa saya itu Habib Talib dan keberkahan dari abah luar biasa. Saya bikin pesantren 7 tahun, tapi alhamdulillah santri dah hampir 2 ribuan. 7 tahun. Kalau saya lihat bangunan itu kadang-kadang gak masuk akal. 7 tahun saya punya bangunan tingkat 3, 10 bangunan tingkat 3. Saya punya bangunan 15 bangunan pesantren. Ini kan keberkahan orang tua saya takliman wa takriman. Yang dididik oleh abah saya adalah birrul walidain. Saya pindah dari pesantren. Dulu saya masih senang-senangnya di Tegal Mudik. Saya dipindah sama abah di Sindang Jaya. Pak Ahmad itu tahu pesantren Sindang Jaya pesantren yang paling masya Allah, gak ada duanya itu. Betul bertinggal, gak ada WC. Bener, WC aja gak ada waktu itu. Sindang Jaya itu kalau saya sudah didaulat untuk memimpin majelis taklim di Tegal, itu saya pesantren tahun 88. Jadi abah itu sudah punya sales tersendiri. Ya Habib Soleh dipasang di Tegal. Ya, pantasnya kan kakak saya di mana? Tegal Kiai Sulaiman datang minta penerus Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas, mestinya kan Habib Ahmad teruskan. Itu di dalam bahasa saya. Ya Soleh teruskan.
Imam Ahmad tidak diperintah untuk meneruskan. Ternyata begitu Abbas sudah dekat wafatnya, Imam Ahmad ke Bandung dan membuka yang namanya Jam Sabit. Ini sejarah Jam Sabit 24 tahun yang lalu, dan Abbas pun meninggal pada 24 tahun yang lalu. Kemarin haul yang ke-24, hari ini haul yang ke-24, dan insya Allah di saya pun pada tanggal 26 Oktober hari Sabtu haul yang ke-24. Insya Allah saya sangat berharap kehadiran beliau. Habib Abbas juga hadir di Mentik Batu Merah, Bumi Jawa. Sangat saya harapkan yang biasa datang ke sana Haji Kiai dengan Zaini, kayaknya sama Kang ya, biasa itu. Ya itu biasa aja. Jadi saya sampaikan bicara Jam Sabit ini perjuangan yang luar biasa. Nanti kalau bicara ngaji itu urusannya Habib Abbas dan Kiai Sulaiman, ini luar biasa, tokoh-tokoh hebat. Saya hanya sekedar sejarah. Saya sampaikan tentang sejarah saja. Jam Sabit seperti apa dari zaman ke zaman. Yang namanya mendukung Habib Ahmad itu kan Abah Afud. Waktu itu di Pagarsi, wilayahnya wilayah Persis full. Tapi Habib Ahmad mampu di situ ada kegiatan 25-an. Itu yang produk-produk lama itu hafal tanggal 25. Beliau bikin pengajian di Jalan Ria, juga pun Jalan Ria itu. Sampai mubaliknya berapa termasuk beliau ajian Aus. Ini sejarah, ini saya buka sejarah. Karena dulu saya sebagai Muqasimul Awqaf, terus kita tahun berapa itu saya lupa ini. Rata-rata pembicara di Abbas itu kita batasi 10 menit, 15 menit, karena ada 9 pembicara. Kalau ini hanya 2, tenang saya ngomong ini bebas ini karena pembicaranya 2, nggak ada masalah kan. Terus bicara di Jalan Ria, coba perjuangan Habib Ahmad di sana. Kalau mubalik, banyak mubalik ajaran Aus ini, mubalik yang paling apa itu, bandel itu. Sudah saya kasih waktu 4 jam. Ajaran 15 menit, siapin. Ngomongnya terus. Gak mau berhenti. Kakinya udah saya sentik, gak berhenti ajaran Aus. Ini sejarah ini. Sampai sekarang ini 11-an itu karena ada sejarahnya dari zaman ke zaman. Saya udah sentik, nggak turun-turun. Sarungnya itu sentik nggak tuh, saya tarik. Saya tarik-tarik baru turun Mas Aus. Moga panjang umur sehat walafiat. Jeraus mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan dengan para habaib. Amin Allahumma. Dan yang hadir semuanya nanti dikumpulkan dengan para habaib. Dan dikumpulkannya seseorang dengan siapa yang dicintainya. Tadi dengan sini sudah menyampaikan, saya juga sedikit menyampaikan. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata sahabat Anas, suatu ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabatnya, datang seorang Badui di hadapan Nabi. Begitu Nabi sedang cerita, Badui ini bertanya, ya Rasul, mata saat ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat ya Rasul? Nabi tidak langsung jawab. Ketika pertanyaannya, mata saat ya Rasulullah, Nabi tidak jawab. Lalu Nabi bertanya, ma'adat kadaha, kau bertanya tentang kiamat, ma'adat kadaha, apa yang sudah kau persiapkan menghadapi kiamat? Maka saya bangga pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan situasi polemik nasab yang mengguncang orang-orang yang imannya tipis. Saya rasa yang diguncang itu orang yang imannya tipis. Kalau iman-iman tebal seperti antum-antum semua, digoncang seperti apa anjing menggonggong, kafilah tetap pelan. Haji Zaini coba, Haji Zaini ini saya nggak hafal banget. Sampai pernah suatu ketika habis maulid mobilnya dibawa orang. Pernah di sejarah, betul ya? Tapi tetap tidak murahan, semangatnya tinggi, luar biasa.
bertanya kepada Nabi, Muhammad, pertanyaannya kapan terjadinya kiamat ya Rasul? Lalu Nabi bertanya, ma'adadkanlah, apa yang kau siapkan menghadapi kiamat? Sehingga pada malam hari ini bapak-bapak ibu-ibu hadir di majelis Jabal Sabit, artinya sudah mempersiapkan menghadapi kiamat. Orang begitu tadi tanya, ma'adadkanlah, apa yang kau siapkan menghadapi kiamat? Maka orang begitu menjawab, ma'adadtu syai'an, aku tidak mempersiapkan apa-apa. La bikasrati syam, wala bikasrati sholat, wala bikasrati a'mal. Saya tidak memperbanyak sholat, puasa, amal, tidak. Walakin ini uhibbullah wa uhibbur rasul. Saya hanya modal saya cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Logika cinta sama Nabi, kita harus sering kumpul-kumpul maulid. Sedangkan yang mengadakan maulid rata-rata para habaib. Kiai yang mengadakan maulid seperti ini mengundang habaib, ya kiai muhibbin. Apa sih tujuan maulid? Kalau kita cerita tujuan maulid Nabi, Nabi pernah ditanya oleh sahabat Ansor, ya Rasul, ayyul mu'minin afdal ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang utama ya Rasul? Maka Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan, mukmin yang utama, yang akhlaknya baik, perilakunya baik, itu mukmin yang utama. Orang yang akhlaknya baik, yang niru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang akhlaknya baik, orang yang terkadang dicaci maki, dihina, disakiti, itu tidak akan membalas seperti para habaib pada saat ini. Dicaci maki, dihina, tidak akan membalas, tidak ada arti. Kenapa? Karena para habaib mengikuti jejak akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman begitu Nabi disebut majelis sholawat ini masih belum jawab sholawat ini, yang saya ada kecewa juga, ada kecewa. Jadi sekali lagi ini, karena Nabi mengatakan di dalam satu hadis, abkhadul bukhala dzukirtu indahu falam yusolli alayya, kata Nabi. Cara bahasa Jawa, meditepong, tatkala disebut namaku, kata Nabi, tapi dia tidak mau jawab sholawat untuk Nabi. Gue disebut pelit tepong. Gak tahu bahasa Sunda tahu? Korek ngajal mah. Dzukirtu indahu falam yusolli alayya, disebut namaku gak mau jawab sholawat untukku, kata Nabi. Allah, para pecinta Nabi, terkadang Nabi disebut, kita harus menjawab sholawat untuknya. Amin. Allahumma amin. Orang yang nanti diutamakan oleh Nabi mendapatkan syafaat di yaumil kiamat, orang yang sholawatnya banyak untuk Nabi. Saya sangat berharap kalau Nabi disebut nanti, kalau di Sulaiman, Habib Abbas menyampaikan tentang terus Rasulullah, maka panjenengan harus jawab sholawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Siap jawab? Siap jawab? Harus jawab itu nanti. Jadi tidak masuk kategori abkhalul bukhala. Ini benar ini. Kalau sudah masuk kategori diklaim sama Nabi orang-orang bakhil, benar. Jadi jangan sampai jadi orang-orang bakhil. Amin. Allahumma. Jadi ini saya hanya menyampaikan tentang sedikit sejarah. Termasuk pada malam hari ini, alhamdulillah, Jabal Sabit kita kumpul semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan digolongkan oleh Allah termasuk golongan pecinta Nabi, pecinta habaib. Allahumma amin. Karena disebutkan ketika Nabi mengatakan inni uhibbullah wa uhibbur rasul, maka Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Sampai sahabat Anas bin Malik mengatakan, fafarihna yawma idzin farhan syadida. Di hari itu saya sangat berbahagia, luar biasa. Wa ma ra'aitu ashaban nabi farihu bi syai'in asyadda minhu, kata sahabat Anas. Dan saya tidak pernah melihat sahabat Nabi
melihat kebahagiaannya melebihi pada saat ini. Maka pada hari ini mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang berbahagia. Amin Allahumma. Itu saja, karena kurang bijak kalau saya panjang lebar. Ini juga sudah melebihi target. Target saya sebenarnya hanya 1/4 jam, tapi ini 20 menit. Mohon maaf Habib Ahmad sebagai guru kita semua, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali banyak kesalahan juga, banyak kekhilafan. Karena saya tadi sudah ngomong, saya nggak mau ngisi acara. Karena sudah ada Dik Sulaiman, sudah ada Habib Abbas. Kadang saya kalau ngisi itu ngelantur. Tapi insya Allah ini kalah, wajar, 5 menit wajar. Mohon maaf, ya barangkali banyak kesalahan, kekhilafan, kekeliruan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.